Oke, ketemu dalam ide Ruby DLP, ide Ruby Prasetyo. Ya, saya kali ini mau cerita tentang Fufu Fafa deh, Fufu Fafa. Tapi ini saya posisinya lebih pada mengajak kita saling berpikir. Sebenarnya ini tuh akun apa, akun seperti apa gitu. Jadi saya mulai mengikuti, bukan mengikuti sih, mulai tertarik itu saat katanya kalau ditransfer GoPay itu keluar namanya gitu ya, nama Mas Wakil. Nah, ya akhirnya saya mencoba kalau dari akun GoPay memang nggak keluar namanya ya, saya nggak tahu gimana. Tapi kalau cuma pakai nomor itu sama saya masuk di aplikasi GoPay, nyoba nomor itu memang nggak bisa, nggak ada namanya yang tertera. Tapi begitu saya pakai aplikasi M-Banking dari salah satu bank, itu memang nama itu yang tercantum. Saya coba pakai akunnya istri saya, memang ya namanya gitu, akunnya anak saya ya namanya gitu, sesuai dengan nama yang didaftarkan. Karena kalau M-Banking kan memang sepertinya verified ya, jadi harus sesuai dengan kartu identitas atau seperti apa. Nah, mereka cuma ngomongin GoPay kan. Saya kemudian iseng pakai OVO. Kalau pakai OVO, saya sudah nggak install OVO, Grab juga enggak, jadi saya langsung pakai M-Banking juga, transfer OVO ke nomor itu. Nah, kalau OVO ini agak berbeda, nggak begitu terbuka dengan seperti yang lainnya. Jadi kalau misalnya nama saya gitu ya, nanti R bintangnya 3 karena itu Ruby gitu kan. Terus P bintangnya Prasetyo 7 berarti. Jadi R bintang 3, P bintang 7 gitu kan. Karena itu inisial saja, atau kayaknya belakangnya huruf lagi, saya lupa. Nah, ternyata si akun ini, nomornya Fufu Fafa ini memang namanya itu G N gitu ya. Tapi hanya itu saja, jadi tidak panjang. Mungkin ini yang belum diulas rasanya, bahwa akun nomor itu akunnya mengarah ke situ. Nah, hanya saja saya kemudian memikirkan juga alternatif gitu ya, pemikiran alternatif. Jadi ini bukannya saya menolak itu akunnya siapa atau saya mendukung itu akunnya siapa, tapi memang yang serunya sebenarnya ini, apakah memang sesederhana itu. Kalau sesederhana itu, jadi beberapa skenario alternatif pemikiran itu, jadi memang itu akunnya Gibran gitu ya, misalnya begitu. Jadi sebenarnya ya sudah selesai. Artinya Gibran punya akun, punya nomor telepon, kemudian dia punya medsos juga, saling terkait satu dengan yang lain gitu. Nah, itu ya sudah, kalau memang begitu ya. Artinya yang selama ini dipermasalahkan itu memang begitu. Nah, kemudian saya mikir-mikir, ini apa ya gitu ya, itu karena pemikiran saya terusik dengan siapa tahu atau jangan-jangan ini tuh memang ada satu skenario atau permainan gitu. Tapi kalau memang ada skenario atau permainan, sebenarnya ini tuh siapa gitu, dan ngapain. Oke lah, kalau misalnya ada tanpa tahu siapa dan mengapa, teknikalnya memang ini kan
ujung-ujungnya tuh tinggal nomor telepon itu aja. Yang pertama itu dulu kan munculnya di Kaskus ya, munculnya di Kaskus. Dan saya memang sejak Kaskus aktif pun saya tuh bukan pengguna gitu, bukan pengguna, nggak jadi member juga. Jadi tidak tahu Kaskus lah. Nah, cuman kalau memang itu muncul, saya memang apakah Kaskus itu masih ada sampai sekarang, terus kemudian apakah memang data-datanya valid dalam artian itu nggak bisa dimasukin dari dalam gitu ya. Nah itu kan bisa diperiksa sebenarnya dari Kaskusnya, dan rasanya itu mudah sekali ya kalau punya akses, tinggal dicek aja data-datanya Kaskus itu seperti apa, kemudian dicek apakah itu memang nyata, organik. Itu adalah postingan tahun 2014, karena itu kan sebenarnya semuanya ke record ya, mestinya ke record. Bikin akunnya gimana, terus kemudian di mana, terhubung dengan email yang mana saja, itu kan nyambung semuanya sebenarnya. Jadi itu bisa dihubungi ya, bisa dihubungkan dan bisa dicari keterkaitannya. Makanya kalau kemarin Menteri Kominfo yang punya otoritas di negeri ini juga, saya pikir akan sangat mudah sebenarnya untuk mengungkap ini itu sebenarnya apa. Nah, apakah akunnya memang ada, terus kemudian apakah akunnya memang terkait dengan ini itu. Kalau memang terkait sebenarnya ya seperti tadi saya bilang ya sudah cukup. Tapi kalau memang tidak terkait kan memang harus diselidiki itu siapa yang berulah begitu kan. Nah, kemudian kalau bukan dan ingin menjatuhkan itu motivasinya apa juga, apakah memang mau menjelek-jelekan atau gimana. Terus kemudian kalau misalnya memang mau merusak gitu ya, apakah ini memang ada skenario pengerusakan. Oke. Saya kemudian menyelesaikan dulu yang tadi. Jadi urusannya kalau memang iya itu ya sudah sebenarnya selesai. Kalau memang bukan itu bisa dicek di Kaskus khususnya. Terus kemudian di Gojek sebenarnya saya nggak tahu sih, Nadiem Makarim ini kan menteri juga kan mestinya. Apakah dia masih punya intervensi pada Gojek. Nah itu kan sebenarnya juga gampang kan dicek Gojek ini nomor itu, apakah memang nomor itu terhubung dengan akun Fufu Fafa, dan apakah memang itu nomornya Gibran, kan itu sangat bisa diselidiki. Juga yang akun OVO itu mestinya bisa diselidiki. Nah sudah, saya pikir itu saja. Jadi sebenarnya sangat mungkin untuk diselidiki, sangat bisa untuk diselidiki gitu ya. Saya kenapa tidak kan, itu yang jadi pertanyaan. Dan sebenarnya ini memang memunculkan banyak pertanyaan yang saya merasa, karena saya memang juga tidak begitu mengikuti, kok rasanya tidak ada yang mengupas ya, bahwa ini tuh mestinya kalau mau jadi bahan gitu ya, kenapa itu nggak dikeluarkan kemarin gitu loh, waktu pemilu. Nah, bayangan saya kalau saat pemilu itu dikeluarkan, itu tuh bisa jadi macam black campaign buat kompetitornya gitu. Tapi kan ternyata tidak dimunculkan. Nah itu juga mengherankan. Apakah memang kemarin nggak dimunculkan
dimunculkan ataukah memang ini kayak jadi senjata yang ditahan gitu ya. Udahlah, jangan dikeluarkan dulu, biar dulu nanti bisa dipakai pada saat-saat yang penting gitu. Jadi rasanya, dan kalau memang begitu ya ini berarti saat yang penting itu tiba. Saat yang penting itu tiba sekarang ini. Terus kemudian ya muncullah kehebohan Fafa. Ya itu, saya pikir itu aja ya, kehebohan yang saya rasanya juga pengen ikut mengomentari lah ya, karena heboh banget. Terus kemudian kok ya segitu sederhananya ketemu akun GoPay-nya gitu. Walaupun saya juga yang ini belum saya lakukan. Jadi memang daya investigasi atau daya apa namanya, kepenasaranan saya itu belum begitu tinggi gitu ya. Jadi saya ingin mencoba, kalau saya punya beberapa nomor teleponnya teman-teman gitu kan. Kalau dulu pernah sih kayak misalnya GoPay-nya siapa gitu ya. Terus kemudian nomornya itu saya transfer itu, atau saya kasih ya dicoba di top up gitu kan, diisi GoPay-nya gitu kan, terus muncul namanya. Ya biasanya nama orang itu lengkapnya kan begitu, karena kan itu setahu saya memang kayak akun resmi ya, kayak akun bank gitu, kayak rekening kan. Itu aja. Silahkan mencoba-coba. Kalau punya M-Banking itu lebih seru lagi. Top up GoPay atau OVO, biar kelihatan dia itu namanya ini ya. Kalau di GoPay kan langsung tahu nama lengkapnya. Kalau di OVO memang cuma nama cadangan, nama depannya aja atau nama yang didaftarkan. Nah, saya sempat mau top up pakai link aja, ternyata nggak bisa, nggak ada. Terus apa lagi ya, kemarin ada beberapa ini juga e-money atau e-pocket itu yang kok ternyata nggak bisa saya coba transfer, karena memang nomor itu kan nomor yang ini ya, nomor yang aplikasinya kan memang dia makanya aplikasi yang paling inilah, paling populer. Oke, itu aja dari saya, dari ID Ruby, ID RP, ID Ruby Prasetyo, ID Fufu Fafa.